Shalom anak-anak hebat, bagaimana kabar kalian hari ini? Miss Rani harap semua sehat ya. Oke, sudah siap belajar untuk hari ini? Siap ya. Nah, untuk tematik kita masih pada tema 5 tentang cuaca dan masih pada subtema yang ketiga tentang pengaruh perubahan cuaca bagi kehidupan manusia. Nah, hari ini kita akan belajar pada pembelajaran kelima dan keenam. Untuk itu anak-anak hebat, fokus belajar kita hari ini ada pada halaman 118 sampai halaman 126. Sekali lagi ya, fokus belajar kita hari ini ada pada halaman 118 sampai halaman 126. Nah, sekarang Miss Rani minta kalian perhatikan buku tematik kalian masing-masing di halaman 118. Sudah dapat? Halaman 118. Oke, di sini ada dua gambar. Nah, gambar yang pertama adalah peristiwa tanah longsor. Nah, gambar yang kedua adalah peristiwa banjir. Nah, anak-anak hebat, peristiwa ini bisa berdampak bagi kehidupan manusia. Nah, siapa yang tahu apa dampak dari peristiwa tanah longsor dan banjir bagi kehidupan manusia? Iya, hebat. Dari gambarnya saja anak-anak sudah bisa lihat ada rumah yang tertimbun tanah. Jadi, peristiwa tanah longsor bisa berdampak bagi kehidupan manusia, yaitu rumah warga rusak, terus tanaman-tanaman rusak, begitu juga dengan banjir. Nah, di sini ada gambar mobil yang terbawa air ya. Nah, jadi banyak kendaraan yang rusak, banyak pohon-pohon juga yang rusak. Jadi, peristiwa banjir dan tanah longsor bisa berdampak bagi kehidupan manusia. Nah, yang berikut anak-anak perhatikan di sini ada percakapan antara Maya, Edo, Maula dan Manda. Nah, di sini ada kalimat-kalimat yang belum lengkap. Untuk itu nanti anak-anak membaca percakapan tersebut lalu memilih jawabannya di sini. Jadi anak-anak akan melengkapi percakapan di sini dengan memilih jawaban yang sudah ada di sini. Nah, itu tugas yang pertama ya. Nah, yang berikut Miss Rani minta kalian perhatikan halaman 123. Di halaman 123 sudah dapat. Oke, di sini ada teks tentang perubahan iklim dan cuaca picu bencana alam. Jadi picu itu seperti mengakibatkan ya. Perubahan iklim dan cuaca picu bencana alam. Nah, kita akan baca sama-sama, anak-anak menyimak buku masing-masing ya. Seringnya bencana yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh dampak perubahan iklim yang menimbulkan perubahan cuaca. Hal ini disebabkan oleh kerusakan hutan dan lingkungan. Pencegahan dan antisipasi bencana perlu menjadi prioritas untuk meminimalisir jumlah korban dan kerugian selain upaya penanganan saat bencana terjadi. Kekeringan terjadi tiap tahun secara terus-menerus. Penyebabnya jelas, yaitu hutan-hutan di gunung digunduli. Pada waktu ada hutan, air hujan semusim itu bisa masuk ke dalam tanah terus keluar secara perlahan-lahan dalam setahun menjadi mata air terus-menerus. Tapi ketika hutan tidak ada, begitu diguyur hujan, tidak ada air yang meresap sehingga akan terjadi kekeringan karena tidak tersedia air tanah di dalam tanah. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat lebih dari 11.000 kejadian bencana di Indonesia dalam 10 tahun terakhir, dengan kerugian mencapai lebih dari 200 triliun rupiah dan lebih dari 193.000 orang meninggal dunia. Kondisi Indonesia dikenal rawan bencana karena hampir 80% rawan gempa bumi. Upaya menghindarkan penduduk dari daerah rawan bencana dapat dilakukan melalui pembangunan dan perbaikan infrastruktur daerah-daerah di luar Jawa. Oke anak-anak hebat, itulah teks bacaan tentang perubahan iklim dan cuaca picu bencana alam. Nah, di daerah kita sekarang ini terjadi perubahan cuaca yang sangat ekstrim. Jadi kita harus tetap waspada agar tidak terjadi bencana.
Nah, anak-anak hebat, setelah kalian membaca teks tersebut, ada 2 pertanyaan yang harus kalian jawab. Yang pertama itu ada di halaman 123 paling bawah. Hal apa yang dapat kamu lakukan untuk ikut mencegah terjadinya bencana alam akibat perubahan cuaca? Dan yang kedua ada di halaman 124. Hal apa yang dapat kamu lakukan untuk membantu meringankan korban bencana alam? Jadi ada 2 pertanyaan itu yang harus kalian jawab ya. Nah, itu tugas yang kedua. Nah, anak-anak, sekarang kita akan lanjut materi kita, yaitu kita akan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penjumlahan pecahan. Untuk itu, simak penjelasan Miss Rani baik-baik ya. Oke anak-anak hebat, sekarang Miss Rani minta kalian perhatikan halaman 125. Kita akan menyelesaikan soal yang berkaitan dengan penjumlahan pecahan. Nah, di sini ada 3 soal di halaman 125 sampai halaman 126. Dan di soal nomor 1 Miss Rani akan jadikan contoh ya. Nah, anak-anak perhatikan soal nomor 1 di halaman 125. Maya membawa kue yang dibagi menjadi 8 potong sama besar. Jika setengah bagian dari kue diberikan kepada Edo, berapa bagian kue yang Edo terima? Nah, di sini Miss Rani sudah gambarkan ya, ini kue ya, kue punya Maya. Nah, dibagi menjadi 8 bagian sama besar ukurannya. Jadi, ini dibagi 8 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi, setiap bagian ini nilainya 1/8. Ini juga 1/8, 1/8. Nah, ini semua nilainya 1/8 ya, setiap bagian ini. Oke, jadi diberikan kepada Edo setengah bagian. Jadi setengah bagian dari kue ini diberikan kepada Edo. Nah, ini setengah bagiannya. Nah, ini diberikan kepada Edo. Nah, sekarang kita akan jumlahkan bagian-bagian ini sehingga kita bisa tahu berapa bagian yang Edo dapatkan. Nah, ini nilainya 1/8 ditambah 1/8 tambah 1/8 ditambah 1/8. Nah, kita jumlahkan bagian-bagian ini ya. Nah, sekarang sama dengan, karena penyebutnya 8, penyebutnya semua sama 8, maka penyebutnya tetap 8. Ya. Jadi kita jumlahkan bilangan pembilangnya. 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1. Tambah 1 tambah 1 tambah 1. 1 tambah 1, 2. 2 tambah 1, 3. 3 tambah 1, 4. Jadi hasilnya 4/8. Jadi bagian kue yang diterima Edo adalah 4/8 bagian. Nah, seperti itu ya anak-anak. Jadi tugas yang ketiga, tugas yang harus kalian kerjakan yang ketiga adalah di halaman 126. Kalian menyelesaikan soal yang ada di nomor 2 dan nomor 3 ya. Oke anak-anak, demikian untuk materi tematik kita hari ini. Miss Rani terus ingatkan untuk kalian tetap semangat belajar di rumah, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.